Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pembelajaran siang ini dengan baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Gimana anak-anak semua? Kabarnya baik semua? Sehat-sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah baik. Untuk absensi langsung di obrolan aja ya, Ibu. Karena saya melihat wajah kalian sudah lelah semua. Langsung saja masuk materi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hakikat penciptaan manusia. Pada pertemuan ini nanti kita akan membahas 4 surat. Ada beberapa penggalan ayat, yaitu yang pertama Al-Quran surah Al-Mu'minun, baik, kita lanjut ya. Pertama kita akan membahas Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Ayat selanjutnya coba dibacakan Mbak Janatun. Al-Mu'minun ayat 13. Mbak Jana. Tidak ada. Mbak Syifana. Halo, Assalamualaikum. Slide-nya kelihatan nggak anak-anak? Tidak, Pak. bergeser, Pak. Belum. Belum? Belum. Sudah. Sudah? Belum. Mbak. Hah? Belum. Yang sudah siapa? Belum, Deng, Pak. Gimana? Sekarang udah kelihatan? Belum. Coba kalian lihat grup itu, Bapak bagikan PPT-nya. Gimana? Sekarang udah? Udah ya? Udah, Pak, udah. Udah, Pak. Silahkan. Siapa tadi? Mbak Syifana Mardotilah, silahkan membaca Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 13. Silahkan.
Summa ja'alnahu tafatan fi qararin makin. Artinya, baik, mungkin di sana sedang bising ya. Artinya kemudian kami menjadikan air mani di dalam tempat yang kukuh, yaitu rahim. Selanjutnya ayat 14 dibacakan Mbak Nisa Rizky. Silahkan. Mbak Nisa Rizky. Iya, Pak. Silahkan. Yang mana, Pak? Al-Mu'minun ayat 14 yang summa khalaqanan nutfata. Bismillahirrahmanirrahim. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lakhman summa ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung. Lalu, sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Lalu, segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Baik, anak-anak kira-kira ketiga ayat ini menceritakan tentang apa? Isinya apa? Ada yang tahu? Cara menciptakan manusia. Benar, proses penciptaan manusia. Untuk proses penciptaan manusia itu ada 5 tahap atau 5 step. Untuk yang pertama yaitu asal mulanya, yaitu dari bentuk nutfah. Nutfah itu adalah sperma yang ada pada laki-laki. Kalau yang ada di perempuan namanya ovum. Nah, 40 hari setelah bertemunya ovum dan sperma akan menjadi alaqah. Alaqah itu merupakan segumpal darah. 40 hari lagi akan menjadi mudghah, yaitu segumpal daging. Lalu menjadi tulang belulang yang berbungkus daging. Dan yang terakhir menjadi makhluk yang berbentuk lain atau manusia. Selanjutnya kita membahas Al-Quran. Sebelum bahas Al-Quran, ini ada juga dalil dari riwayah Bukhari Muslim yang juga berisi tentang penciptaan manusia. Selanjutnya kita membahas mengenai Al-Quran surah Al-Quran surah An-Nahl ayat 78 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu pun, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Untuk ayat ini menjelaskan mengenai ketiga inti indera. Ketiga inti indera ini yang pertama yaitu pendengaran, kedua penglihatan, dan yang ketiga hati atau akal pikiran. Mengapa di sini pendengaran disebut untuk yang pertama kali?
Dikarenakan ada suatu kajian teori yang menyatakan bahwa saat janin atau bayi itu masih dalam kandungan itu sudah bisa mendengar. Maka kenapa banyak anjuran dari ulama ataupun kiai untuk janin yang ada di dalam rahim sering-sering dibacakan ayat suci Al-Qur'an ataupun kalimah-kalimah thayyibah. Untuk yang kedua ada penglihatan. Di saat manusia menuntut ilmu, selain menggunakan pendengarannya, mereka juga dibantu oleh penglihatannya. Setelah itu, apa yang mereka rekam disalurkan kepada akal pikiran mereka. Selanjutnya kita mempelajari ayat dari surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Yang dapat dibacakan, silahkan Mbak Sylvia. Halo Mbak Sylvia. Iya, Pak. Silahkan dibacakan surah Al-Baqarah ayat 30. 30. Ya, paling atas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa tuqaddisu lak. Ini enggak jelas, Pak. Wa nuqaddisu lak. Iya itu rada berantakan ya. Ya udah sampai situ aja. Bapak, terima kasih. Lalu ayat 31. Silahkan Mbak Nadia. Mbak Nadia Novitasari. Yang mana Pak? Wa'allama itu? Ya. Iya, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradtuhum 'alal malaikati faqala bi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Baik, terima kasih. Lanjutan ayatnya yaitu Al-Baqarah ayat 32 yang bunyinya Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Nah, arti dari ayat ini yaitu ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian dia memperlihatkannya kepada para malaikat, seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami selain yang telah engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Terkait dengan ketiga ayat ini tadi, ada sebuah kisah anak-anak. Sedikit kisah Bapak ceritakan. Dahulu kala, sebelum manusia itu diciptakan, Allah terlebih dahulu menciptakan penduduk bumi yaitu bernama Banul Jan.
mereka ini sifatnya membunuh dan merusak. Lalu Allah membinasakan mereka dan menyisakan satu dari mereka. Lalu Jibril mengangkat mereka, mengangkat anak tadi, anak Banul Jan tadi ke langit dan mendidiknya hingga dia setara dengan para malaikat. Namun ketika Allah memerintah kepada seluruh malaikat termasuk Ajazil. Ajazil itu anak yang diangkat malaikat Jibril ini tadi untuk bersujud hormat kepada Nabi Adam. Semua malaikat bersujud kecuali Ajazil. Maka dari itu Allah menghukumnya dan mengeluarkannya dari barisan malaikat. Dan sekarang dia disebut dengan iblis. Nah, saat hendak menciptakan Adam, Allah terlebih dahulu mengabarkan kepada para malaikat. Allah berfirman, namun setelah malaikat itu mendengarkan bahwa Allah akan menciptakan Adam, yaitu manusia untuk menjadi khalifah di bumi, malaikat pun bertanya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Adalah orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Lalu malaikat bertanya seperti ini dikarenakan Banul Jan ini tadi merupakan makhluk pertama yang menduduki bumi, yang merusak dan membuat kegaduhan. Maka dari itu malaikat bertanya seperti ini. Bukan karena malaikat meragukan Allah, bukan. Lalu Allah menjawab, sesungguhnya aku Allah mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Dari jawaban Allah ini sudah jelas bahwa manusia merupakan makhluk yang sangat tepat untuk dijadikan khalifah di bumi. Dikarenakan kelebihan-kelebihannya dibanding makhluk-makhluk lainnya. Karena manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari mengenai Al-Quran Surah Al-Zariyat ayat 56 yang punya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dari ayat ini sudah jelas anak-anak, kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk beribadah kepadanya. Nah, ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah mahdah dan juga ghairu mahdah. Untuk ibadah mahdah ini ibadah yang diatur waktunya seperti sholat, puasa, zakat maupun haji. Sedangkan ibadah ghairu mahdah itu merupakan ibadah yang tidak diatur waktunya, yaitu bisa santunan anak yatim atau perbuatan-perbuatan baik lainnya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Cukup, Pak. Oke. Kalau begitu ada tugas untuk kalian, nanti bisa dikerjakan di rumah. Kalau sudah selesai silahkan dikumpulkan, yaitu mengimplementasikan dari keempat ayat tadi ke dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik, terima kasih dari Bapak. Ada kekurangan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sami-sami. Makasih, Pak. Pak, makasih. Iya, Mbak Nelly. Kok Mbak Desi? Makasih, Pak.